Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Emang rumah sakit tuh kayak gini? Joan bahkan Yasmin menatap heran bangunan yang sekarang ada di depan mereka. Bangunannya luas dengan 2 lantai. Tapi, dindingnya hanyalah bata dengan tumbuhan lumut mulai tumbuh. Jendela kaca yang kusam. Tiang-tiang penyangga pun nampak tak terawat karena mulai lapuk. Seperti tak sanggup lagi untuk menopang bangunan. Bahkan saat masuk pun gerbang itu begitu reot dengan derit nyaring yang membuat telinga berdenging. Dan lagi bangunan ini seorang diri. Tak ada bangunan lain terlihat selain pohon-pohon tua dan semak belukar. Dari jalan utama saja membutuhkan waktu 20 menit lamanya sampai ke tempat ini. Perjalanan jauh yang mereka tempuh lalu seperti ini bangunannya. Ini rumah sakit khusus Bapak kamu Jo, jawab Satya setelah berhasil membantu Javier keluar dari mobil. Menyangga tubuh lelaki itu dengan mengalungkan tangan Javier pada pundaknya. Javier terlihat tak berdaya dengan luka memar di tubuhnya itu. Maksudnya, Yasmin juga bertanya setelah terheran dengan ini semua. Javier membutuhkan rumah sakit sekarang. Kenapa lelaki ini malah membawa ke tempat yang sepi seperti ini? Satya mulai menatap serius, meninggalkan image kocak dan norak yang melekat dalam aliran darahnya. Dengar Yasmin dan Joan, maaf kalau kamu harus mendengarnya. Gue memang diperintahkan sama bos Zafran buat bawa Javier ke sini. Dan tempat ini memang diperuntukkan untuk Javier. Untuk orang-orang yang melebihi batas dan mengancam keluarga Prayuda. Istilahnya ini balasan bagi mereka yang terlalu jauh mengusik ketenangan Prayuda. Disebut neraka juga bukan karena neraka sendiri itu bukanlah hal yang mudah untuk dibuat dan digambarkan. Tempat ini juga menjadi ruang bagi mereka untuk menebus segala kesalahannya. Sayangnya bahkan keluarga Prayuda sendiri pun harus mengalami dan merasakannya. Jelas Satya dengan lugasnya. Sedikit menatap miris akan getar samar dalam bola mata Yasmin. Sedang Joan dengan tatapan bingung dan penasarannya. Kalian tenang aja. Di sana juga Javier akan diobati. Manusia-manusia di sana juga gak akan menyiksa secara brutal pada Javier. Mungkin sedikit pembalasan kecil itu pun dengan keinginan dari pihak yang membawa Javier. Yasmin, gue harap lo ngerti dan gak protes sama sekali. Kalian tunggu di sini dulu. Gue harus bawa Javier segera ke dalam. Satya mode serius dan benar dalam mengerjakan tugas. Langsung saja membawa secara hati-hati Javier. Sebelum akhirnya terhenti karena Yasmin menghalangi langkahnya. Biarkan aku mengantarkan Javier juga. Sekalian melihat Javier diobati, pinta Yasmin. Dan Satya tak akan pernah mengabulkannya. Terlarang bagi mereka yang gak punya izin khusus untuk masuk ke sana. Yasmin diam di sini dengan Joan. Lagian lo maksa masuk ke dalam, Joan pastinya akan ikut juga. Dan tempat di dalam sana bukanlah tempat yang pantas dilihat oleh anak seusia Joan. Lo ngerti kan, Om? Apa ini tempat tinggal baru Joan? Satya hanya menatap Joan tak membalas sepatah kata pun. Mama, Joan tinggal di sini. Beralih bertanya pada ibunya yang sama malah mendiaminya. Kenapa tak ada yang menjawabnya? Padahal sedari tadi dirinya bingung mendengar kata-kata panjang yang coba dirinya pahami tapi tetap saja tak bisa. Joan mencoba bertanya agar tak terlalu merasa diasingkan. Mereka seolah tak melihat keberadaannya. Lalu Joan merasa pertanyaan tadi tak susah untuk dijawab tapi kenapa mereka seperti kesulitan untuk menjawabnya. Apa dirinya bertanya saja pada papanya? Karena Joan punya pikiran akan tinggal di tempat ini juga melihat papanya akan dibawa masuk ke dalam. Itu berarti dirinya tinggal di sini kan? Apa rumah sakit juga bisa menampungnya sebagai orang yang sehat? Entahlah. Tapi, Joan kan ingin di dekat Papa Javier. Joan memberanikan diri untuk mendekat pada Javier.
mulai menggapai tangan yang 2 kali lipat lebih besar darinya. Menatap dari bawah dengan mata bulatnya yang berbinar polos. Dan Javier yang merasakan ada tangan mungil yang menggenggam erat tangannya pun membuat netra hitamnya yang dingin terbuka. Setelah sedari tadi memejamkan mata karena menahan sakit yang mulai terasa di sekujur tubuhnya. Bahkan untuk sekedar protes dan mencoba melarikan diri pun Javier tak bisa. Padahal dirinya sudah tahu akan memasuki tempat yang bahkan tak layak untuk ditinggali manusia normal. Tapi, entah kenapa Javier merasa pasrah. Bahkan keinginan untuk berontak pun lenyap. Mungkin ini saatnya Javier menyerah dan mulai menerima semua keadaan. Lagi pula Javier sudah lelah untuk terus mengejar apa yang selalu lari darinya. Dan sekarang menatap Joanna anaknya yang seringkali Javier abaikan. Membuat Javier tahu ini semua memang pantas didapatkannya. Papa, apa Joan juga ikut sama papa tinggal di sini? Rumah baru tapi jelek banget rumahnya. Ya, Joan sih nerima, asal ada papa dan mama, kata terakhir Joan sedikit menyentil hati Javier. Papa dan mama, dari dulu figur itu ada di sekitar Joan. Hanya saja Joan sering tak mendapatkan sosok ayah yang sebenarnya dalam hidupnya. Javier terlalu abai dan malah fokus mengejar obsesinya. Anak itu sering terlantar olehnya yang sedari dulu tak mau menerima Joan. Javier selalu merasa Joan lahir karena kesalahan. Tapi, Javier menutup mata bahwa ini bukan salah Joan yang lahir di antaranya dan Yasmin karena anak itu tak pernah meminta untuk dilahirkan. Karena ini semua kesalahannya. Bahkan untuk menyalahkan Yasmin saja sebenarnya tak bisa. Karena ini murni kesalahan Javier yang terlalu memanfaatkan keadaan Yasmin yang terlalu lugu dan gampang percaya. Joan ikut mama. Cuma papa yang akan tinggal di sini. Lidah Javier sedikit bergetar untuk pertama kalinya secara sadar menyebut dirinya papa di hadapan anaknya. Matanya sedikit berair. Perasaan melankolis yang telah lama hilang darinya dan untuk pertama kalinya Javier merasakannya kembali. Kenapa? Apa papa gak mau ada Joan? Joan kan pintar, pa. Joan gak bandel. Joan anak baik tapi kenapa papa tetap gak mau didekati Joan? Genggaman tangan Joan pada tangan papanya semakin menguat. Mata pupi itu bahkan mulai berlinang. Dan bagi Yasmin yang melihat interaksi keduanya merasa terharu karena Javier akhirnya setelah sekian lama bisa menatap Joan sebagai anaknya. Menyebut papa untuk Joannya. Meski terlambat dan di ujung waktu perpisahan keduanya. Tapi, bagi Satya yang melihatnya sedikit iba. Joan malang sekali nasibmu nak. Tunggu sebentar Joan. Papa baru siap menjemput. Mungkin 10 menit lagi siap meminang ibumu. Joan terlalu baik makanya jangan di dekat papa. Papamu ini gak baik, banyak salah juga sama kamu. Nanti kalau ada umur, kita ketemu lagi ya. Dengan versi papa yang lebih baik. Javier sudah mantap ingin memperbaiki diri. Mulai ikhlas menjalani hukuman yang siap didapatkannya. Tak lagi mengharap pengampunan bahkan kebebasan sekalipun. Menilik anak buahnya yang bahkan tak sanggup untuk membantunya, Javier sekarang tahu Tuhan tak lagi berpihak pada kejahatan yang dirinya lakukan. Untuk berlian, Javier sekarang mengikhlaskannya. Sekarang hanya itu yang bisa Javier lakukan dalam langkah memperbaiki diri. Karena dendamnya masih belum sirna untuk keluarganya. Jalan Sat. Perintah Javier yang segera saja membawa Javier masuk ke dalam bangunan yang akan menjadi saksi bisu lelaki penuh obsesi itu mulai menata diri. Semoga benar, Javier benar-benar merubah dirinya ke arah lebih baik. Dengan langkah kaki terlatih, diiringi raungan Joan yang meminta ikut dengannya. Jeritan keras tangisnya yang bagai penghantar bagi Javier memasuki dunianya yang baru. Javier ingin berbalik setidaknya untuk melihat Joan untuk terakhir kalinya. Tapi, tak ada lagi waktu. Javier harus segera menghadap takdirnya. Bahkan Yasmin yang sekarang menahan Joan yang ingin ikut masuk ke dalam pun sudah berlinang air mata. Sebenarnya keinginannya pun sama seperti Joan.
Inginnya mereka bertiga bisa kembali memulai lembaran baru. Tapi, Yasmin tahu dirinya tak punya kuasa apapun untuk mencegah takdir yang sekarang menghampiri. Yasmin tak pernah berpikir akan tiba masa di mana dirinya dan Joan bisa terlepas dari Javier. Bisa menghirup udara bebas, tapi Yasmin malah merasa sesak. Hati kecilnya berkata, apa masih ada kesempatan dirinya berjuang merebut hati Javier dari wanita lain? Bisa memandangnya yang sedari dulu secara naif terus mencintai lelaki itu. Bisa menerima Joan anaknya yang sudah berumur hampir 5 tahun. Apa Javier bisa? Dan keinginan Yasmin harus pupus karena takdir membawanya pada perpisahan. Javier harus menebus dosanya di masa lalu. Dan Yasmin juga Joan harus bisa memulai hidup yang baru. Mama, kalau Papa tinggal di sana, kita akan tinggal di mana? Benar, mereka berdua akan tinggal di mana nantinya? Senyum bagai kuncup bunga yang baru mekar terus tersemat di bibir Zafran. Bagai bujang kasmaran terus menatap istrinya yang sekarang duduk tenang di sampingnya. Lalu ketika mobil yang dikendarainya berhenti di lampu merah, Zafran tak segan untuk menggenggam tangan berlian yang sama dibalas oleh perempuan itu. Apa Zafran boleh berteriak sekarang kalau dirinya bahagia amat sangat tak terhingga. Bahkan sejak membuka mata di pagi hari yang cerah lalu bisa menatap lagi berlian yang tidur di sampingnya, Zafran merasa semua bebannya terangkat dan dirinya terasa mengawang di atas awan. Sebenarnya masih tak percaya istrinya sekarang sudah kembali ke pelukannya. Lalu sekarang, berliannya yang mempesona dengan rambut yang terikat. Leher jenjangnya terlihat dan kening sedikit lebar itu terbuka. Wajahnya dirias tipis dengan bibir plumnya tetap merah merekah. Istrinya makin bercahaya di kehamilan tuanya. Kenapa sih senyum terus? Aku jadi khawatir tahu gak? Berlian merasa jengah akan tingkah laku Zafran yang banyak tersenyum sejak dirinya membuka mata dan sampai sekarang saat mereka dalam perjalanan menuju rumah Papa Surya pun lelaki tak hentinya tersenyum lebar. Sering meliriknya dengan kerlingan menggodanya. Atau mengulung senyum yang membuat kepalanya menggeleng heran. Ada apa gerangan wahai suami? Gak bisa. Soalnya ada kamu sekarang di sisi aku, gombal Zafran seraya membawa tangan berlian untuk dirinya kecup. Tapi, gak sepanjang waktu juga. Kamu nyadar gak sih, senyum kamu tuh gak luntur-luntur. Aku jadi merinding deh, ya kalau sesekali sih berlian bisa memaklumi, tapi ini. Sedari tadi terus tersenyum, apa gak pegal bibir suaminya itu? Beb, aku lagi bahagia karena sekarang kamu udah di samping aku lagi. Ada di depan aku, di belakang aku. Pokoknya di segala penjuru dunia ada kamu. Jelas dong bibir aku bakalan terus tersenyum. Kamu tahu, waktu gak ada kamu, boro-boro aku tersenyum. Bisa buka mulut untuk ngomong aja udah bersyukur. Jadi, karena sekarang lagi bahagia-bahagianya biarin aku terus tersenyum. Lagian senyum itu ibadah, kan? Jelas panjang lebar Zafran seraya kakinya mulai menekan pedal gas saat lampu hijau mulai menyala. Dan dengan berat hati Zafran pun melepaskan genggaman tangannya. Itu artinya aku harus terbiasa dengan senyuman kamu. Berlian pasrah. Tak lagi menyanggah apapun. Paham akan tabiat Zafran yang semakin dilarang akan terus dilaksanakan. Gak apa-apa, orang senyum aku manis gini. Kata orang sih seperti gulali, puji Zafran pada dirinya sendiri dan berlian yang mendengarnya tersenyum geli. Ada-ada saja. Setelah itu hening. Tak ada lagi pembicaraan sampai berlian terheran jalur yang diambil Zafran menuju rumah Papa Surya ternyata salah. Yang seharusnya belok kanan kok malah terus lurus. Ini kita kemana dulu? Aku kan udah bilang mau cepet-cepet ke rumah Papa. Ada deh. Nanti kamu juga tahu, ujar Zafran dengan jahilnya. Malah mengajak teka-teki yang sedikit memancing emosi berlian. Kemana? Awas aja lama. Udah dibilang aku mau ketemu Papa sama Ruby tapi kamu malah mau mampir ke sana kemari. Bibir berlian mulai mengerucut sebal. Padahal kan berlian sudah berpesan agar mereka langsung menuju rumah ayahnya. Tapi,
Zafran malah mengindahkan permintaannya. Zafran yang melihat tingkah laku istrinya sekarang jadi gemas sendiri. Berlian baru kali ini bertingkah merajuk padanya. Sayang sekali, dirinya tak merekam di mana bibir itu maju beberapa senti. Kenapa gak jawab pertanyaan aku? Ini kita kemana sih sebenarnya? Berlian bergerak gelisah ketika tahu jalan menuju rumah Papa Surya semakin jauh. Kan udah dibilang rahasia. Nanti kamu tahu sendiri kita akan kemana. Tapi, aku kan maunya ke rumah Papa. Kamu gimana sih gitu aja gak bisa nurutin mau aku? Berlian mulai menunjukkan taring. Zafran jadi panik sendiri. Bukannya gitu. Aduh, gimana ya ngomongnya? Sabar ya Bey. Kita bentar lagi juga nyampe. Aku jamin deh kamu akan suka sama kejutan aku ini. Bujuk Zafran seraya melirik takut istrinya yang sekarang benar-benar menatap sedikit tajam ke arahnya. Zafran hanya ingin memberikan kejutan. Itu saja. Dirinya sudah mempersiapkannya semalam dan jangan sampai gagal. Dan Berlian bungkam. Menyerah untuk bertanya. Membuat Zafran bisa bernafas lega. Sampai mereka tiba di rumah bergaya futuristik yang begitu mencolok dari rumah bergaya klasik di sekelilingnya dengan Berlian tetap diam. Bahkan saat Zafran membukakan pintu untuknya, Berlian malah makin cemberut. Aku bisa sendiri. Dan benar saja Berlian kembali menutup pintu mobil lalu membukanya kembali dengan tubuhnya yang segera keluar. Menatap sengit Zafran yang menjulang tinggi dengan senyum kakunya. Zafran kelabakan sendiri menghadapi Berlian yang merajuk. Padahal tadi saja Zafran merasa gemas akan kelakuan Berlian. Sekarang, perasaan yang gampang berubah itu sedikit membuatnya kewalahan. Berliannya sekarang sangat pandai bermain ekspresi. Mungkin bawaan bayi. Ini rumah siapa lagi? Kenapa kita malah kesini sih? Dengan tangan yang aktif mengelus perut besarnya, Berlian menatap kesal sedikit takjub menatap rumah lantai 2 dengan desain unik di mana jendela rumahnya saja berbentuk bulat lonjong lalu ada yang bulat sempurna harus Berlian akui ini rumah impiannya. Tapi perasaan kesalnya lebih mendominasi karena Zafran malah mengingkari janjinya yang mau mengantarnya ke rumah papanya. Tahu gitu Berlian berangkat sendiri aja. Masuk dulu yuk, biar kamu tahu, ajak Zafran seraya menggenggam tangan istrinya ingin menuntun Berlian agar mengikutinya. Gak usah pegang-pegang, aku bisa jalan sendiri. Dan Berlian benar-benar segera masuk ke dalam rumah secara mandiri. Melupakan bahwa dirinya tamu yang harus meminta izin dahulu pada tuan rumah. Lagian aneh pintunya juga gak kekunci. Zafran segera menyusul, dan mendapat pemandangan Berlian sedang menangis. Lah udah nangis aja. Barusan padahal masih marah-marah. Di depan mereka berdua, layaknya patung, Surya selaku ayah dari Berlian pun segera berdiri tak percaya melihat kembali wujud anak pertamanya. Mengejutkan jantungnya dan membuat tubuhnya layaknya batu yang hanya berdiri kaku. Tak jauh berbeda Aditya dan Prayuda pun hanya bisa melongo melihat menantu dan cucu mantunya setelah sekian lama. Bangkit dari sofa yang mereka duduki. Mereka tak sangka, Zafran berhasil membawa Berlian ke hadapan mereka. Layaknya magnet yang mulai saling tarik-menarik, baik Surya dan Berlian segera berjalan mendekat. Secara cepat ingin merealisasikan apa yang sekarang di pikiran mereka. Memeluk tubuh yang selama ini hanya bisa dirindukan. Dan begitu berhadapan dengan tangis yang mulai pecah. Air mata berjatuhan secara cepat, dengan tubuh yang segera saling memeluk. Erat, tak ada kata yang terucap. Hanya perasaan yang melebur jadi satu. Seolah tak menyangka, tapi kenyataannya tubuh mereka berdua hampir menempel erat kalau tak dihalangi perut besar Berlian. Berarti ini semua bukan mimpi. Melepaskan pelukan. Dengan tangis yang dibarengi tawa. Mencoba mengucap sepatah kata. Kak kamu pulang. Kesayangan papa beneran pulang. Surya seakan masih tak percaya. Berlian mulai melebarkan senyuman. Lalu mengangguk cepat. Berlian pulang, Pak. Berlian kangen sama papa. Sama Ruby juga.
Surya balas dengan senyum merekah di tengah derayan air matanya. Kamu tahu, meski papa sendiri dulu yang jadi imam salat jenazah gaib saat kamu akhirnya dinyatakan hilang dan tak akan kembali, jauh di dalam lubuk hati papa berharap anak pertama papa itu masih hidup. Suatu saat akan kembali. Sampai setiap bulan perasaan harap itu mulai pupus karena berlian tak pernah pulang. Tapi hari ini, kali ini papa bahkan tak percaya kalau ini beneran kamu di hadapan papa sekarang, ujar panjang lebar Surya yang segera mengusap lembut pipi tirus berlian. Memastikan sekali lagi bahwa ini benar-benar anak sulungnya. Berlian pun segera menggenggam tangan besar dan kasar milik ayahnya. Mencium tangan yang sudah membesarkannya. Berlian pun masih merasa ini mimpi karena bisa pulang kembali. Melihat papa setelah sekian lama yang berlian lihat hanyalah sebuah tembok yang mengurung berlian. Berlian tinggal di rumah, tapi itu bukan rumah. Hanya sebuah penjara yang dimodifikasi. Dan sekarang, berlian pulang dengan perasaan senang dan gak mau ingat hal yang udah berlalu. Yang penting berlian udah di sini. Sama papa. Seakan tak puas mereka kembali berpelukan. Dengan Surya yang masih tak menyadari adanya perubahan dalam diri berlian. Akhirnya Zafran yang melihat dari dekat pintu dengan perasaan terharu itu mendekat pada keduanya. Aditya dan Prayuda pun juga ikut mendekat. Di tengah-tengah rumah yang masih terlihat polos akan dinding warna putihnya, perasaan haru dan senang bahkan bahagia yang melingkupi akan pulangnya seorang anak, istri, dan menantu setelah sekian lamanya. Menantu papa beneran pulang, ya. Bonus sama cucu kayaknya, suara Aditya menyapa. Membuat ayah dan anak itu melepas pelukan. Dan Surya yang mulai menyadari bahwa sekarang berlian berbadan dua. Loh, kamu hamil. Surya kembali terkejut, hampir mengeluarkan bola matanya. Merasa gagal jadi ayah yang bahkan tak menyadari perubahan anaknya sedari tadi. Iya pak. Cucu pertama sekalian cicit kedua bakalan lahir. Ternyata sebelum berlian hilang aku berhasil menitipkan benih di perut istri cantikku ini. Sekali jadi ya, Beb. Tentu saja jawaban tadi berasal dari mulut Zafran. Celetukan yang berhasil membuat pipi berlian bersemu malu. Sedangkan si pelaku tersenyum kegirangan dengan tubuh yang memeluk sang istri dari belakang. Mengusap lembut perut besar berlian dengan mata yang melihat dari samping profil side sang istri yang terus menghindarinya. Tentu saja dugaannya tak akan meleset di mana pipi berlian akan memerah seperti kepiting rebus. Lalu berlian menyikut perut suaminya karena tak tahan akan godaan pria itu. Dasar gila. Zafran makin tersenyum lebar setelah mendapat sikutan pertama dari istrinya. Oho. Anak papa berhasil diandalkan ternyata, ujar Aditya yang berhasil menangkap kata terakhir Zafran. Sedangkan Surya hanya bisa menampilkan senyum tulus setelah berhasil menguasai diri dari keterkejutannya. Tapi, Prayuda orang paling tua itu sekarang sedang berpikir keras akan kata-kata cucunya. Sayang, papa mau peluk kamu, boleh? Pinta Aditya yang langsung berlian balas dengan anggukan. Segera melepaskan diri dari suaminya lalu memeluk papa mertuanya. Zafran hanya bisa merotasikan bola matanya. Sedikit tak senang akan kata, sayang, yang keluar dari mulut papanya. Lalu tak bisa diam saja saat pelukan itu diakhiri akan kecupan di kepala istrinya. Buaya bener nih orang tua. Bisa-bisanya ngambil kesempatan buat ngecup mantunya. Papa Surya aja gak gitu. Zafran segera menyembunyikan istrinya. Kamu ini, masa sama papa sendiri cemburu? Lagian berliannya juga gak protes. Bilangin sama mantumu itu Sur, kalau itu hal wajar. Lagian papa udah anggap berlian seperti anak papa tahu, jelas Aditya dengan tatapan menggelikan yang membuat Zafran makin belingsatan. Berlian itu istrinya, yang harus dan boleh memesrainya hanyalah dirinya seorang. Ya, wajar dari anggapan kita. Zafran pasti baru menemukan cintanya itu. Makanya lihat istri disayang sama lelaki lain pasti ada rasa cemburunya. Meski itu berasal dari kita orang terdekat berlian.
Cemburu itu tak memandang siapa. Dit, pahamkan. Kasihan Zafran yang makin panas kalau kamu terus menggodanya. Surya si paling paham dan mengerti hati Zafran. Dan Aditya hanya bisa mendengus, besannya ini tak bisa diajak untuk mempermainkan hati anaknya ternyata. Tuh dengerin orang tua, makin sayang deh sama Papa Surya. Nanti hadiahnya aku kirim ke rumah ya Pa. Zafran yang senang akan keberpihakan mertuanya tak segan untuk memberi hadiah. Aditya yang tadi sudah mendengus bertambah kesal. Merasa terpojok, sayang sekali dirinya tak membawa istrinya untuk memihaknya. Papa denger ya bocah. Oh ya, nanti kita buat syukuran atas pulangnya berlian. Nanti Papa yang urus. Mengalihkan pembicaraan, Aditya dengan luwes membawa mereka untuk membahas berlian kembali. Jangan sampai terus memojokkannya. Tentu, gak usah kamu yang urus Dit, biar saya aja yang ngurus semuanya. Sama kandungan kamu udah berapa bulan sayang? Tanya Surya pada sulungnya yang masih menyusuti air matanya. 7 bulan. Pas kalau gitu, syukuran pulangnya berlian sekalian 7 bulanan. Nanti syukurannya di rumah ini aja. Sekalian syukuran rumah baru, tambah Zafran dengan senyum sumringah. Lalu berlian yang kebingungan kenapa di rumah ini. Ini rumah siapa memangnya? Emangnya ini rumah siapa? Rumah baru Papa? Tanya berlian pada Surya. Dan Surya menggelengkan kepala. Bukan. Lalu rumah siapa? Papa Adit atau punya kakek Yuda? Berlian kembali bertanya. Keduanya menggeleng. Membantah pertanyaan berlian. Emang kamu gak dikasih tahu sama suami kamu tentang rumah ini? Tanya Surya. Sebenarnya dirinya penasaran juga akan rumah ini. Semalam dirinya hanya mendapat pesan dari menantunya harus datang ke rumah ini. Ada hal serius yang ingin disampaikan Zafran. Waktu tiba dirinya sudah mendapati Aditya dan Prayuda di rumah ini. Dirinya pikir mungkin rumah baru Aditya. Yang aneh, tak ada Zania selaku istrinya. Surya sih tak banyak bertanya. Mereka bertiga malah fokus akan pembicaraan bisnis yang mulai dikelola Ruby dan Xavier. Tapi sekarang dirinya penasaran. Akhirnya Zafran sang pelaku yang sudah mengumpulkan sebagian keluarganya di sini pun harus segera angkat bicara. Sebelum berlian kembali mengamuk. Gini-gini, semalam aku mengirim pesankan ke kalian untuk datang ke rumah ini. Nah, niat aku yang sebenarnya adalah ingin memberi kejutan buat kalian akan kembalinya berlian. Lalu memberitahu berlian bahwa mulai sekarang kita akan pindah ke rumah ini. Ya, ini rumah kita Bey. Rumah yang selesai dibangun 5 bulan lalu. Rumah yang hampir aku jual karena berlianku malah pergi. Tapi sekarang karena berlian pulang dan kita akan menambah anggota baru, Zafran pikir kita harus pindah. Kamu mau kan Beb? Tanya Zafran memastikan berlian mau pindah ke rumah baru. Meninggalkan apartemen dan kenangan mereka berdua di sana. Bentar aku pikir dulu. Rumah sebesar ini. Berlian masih mencerna semuanya. Rumah bergaya futuristik ini rumah Zafran. Mereka berdua akan pindah. Bagaimana berlian mengurusnya? Loh kamu gak mau? Pakai dipikir segala. Zafran merasa usaha kejutannya gagal karena berlian seperti tak senang. Bibirnya mulai mencebik sebal. Aku ngurus rumah sebesar ini gimana caranya? Nih ya, nyapu aja mungkin setengah hari. Ngepelnya lagi setengah hari. Lalu buat masak sama nyuci baju kapan? Ngurus kamu nanti juga gimana? Berlian mengungkapkan apa yang menjadi pikirannya. Zafran bahkan Surya dan Aditya mulai terbahak-bahak. Menertawai kerisauan berlian yang tak berdasar. Apa Zafran akan sejahat itu? Membiarkan berlian membersihkan rumah seluas ini setiap hari. Astaga, berlian, aku gak setega itu kali. Nanti ada Art yang bantu urus rumah. Lagian kamu sedang hamil besar, mana boleh kerja berat, jelas Zafran. Berlian menghembuskan nafas lega. Berarti gak jadi nyapu rumah setengah hari. Berlian, kalau anak papa biarin kamu lakuin hal yang kamu sebutkan tadi,
mending kamu pindah aja ke rumah kami. Tapi gak mungkin sih, orang cinta banget kan, Zaf. Mata Aditya mengerling, menggoda kembali anak satu-satunya itu. Sotoy nih orang tua. Kata siapa Zafran cinta banget sama berlian. Yang ada berliannya kali yang cinta banget sama aku. Ya gak sayang. Enggak. Kata siapa? Bukannya pernikahan ini tanpa cinta. Berlian malah balik mempermainkan Zafran. Zafran cemberut. Hayo, papa gak ngikut ya kalau yang itu mah. Aditya beralih jadi penonton lagi setelah jadi dalang akan provokasi buat kedua anak dan menantunya. Sedang Surya merasa ini adalah bagian dari hidupnya yang paling terbaik. Melihat anaknya lalu menantunya yang sekarang saling melemparkan sebuah candaan. Selain kembalinya berlian, Surya juga menyadari cinta sudah bersemi di antara keduanya. Tapi, satu pertanyaannya, kemana berlian selama ini? Apa sulungnya itu diculik lalu disekap? Lalu yang paling aneh dari semua ini sebenarnya Prayuda. Manusia sepuh itu sedari tadi terus bungkam. Tak ikut larut dalam obrolan. Hanya jadi pengamat. Mata tuanya berkaca-kaca. Berusaha menahan air matanya. Senang cucu mantunya kembali. Hanya saja, setelah tahu kebenaran yang sebenarnya dirinya merasa gagal kembali. Dulu dirinya gagal menjadi orang tua. Sekarang gagal kembali menjadi seorang kakek. Pernikahan tanpa cinta. Itu bohong sih. Buktinya perut kamu melendung tuh, balasan Zafran yang seketika membuat berlian melotot tak percaya. Zafran sih sekarang tersenyum mengejek berhasil menyerang balik. Zafran, geram berlian. Udah, mending kita duduk. Pegel kalau berdiri terus. Sama papa mau nanya sama kamu selama ini kemana dan di mana. Kamu gak diculik di tempat pengap yang gelap dan sempit kan? Seketika semuanya terdiam. Perasaan tegang mulai menyusup dalam hati Prayuda. Kebahagiaan ini seakan tak boleh terlalu lama. Kenyataan pahit itu mau tak mau harus terungkap. Ikhlas di mata berlian, tapi bisa saja Surya tak bisa menerimanya. Papa, tapi berlian mau menutup masa lalu itu. Yang penting kan berlian udah pulang. Berlian bukan melindungi Javier. Biarlah Javier itu jadi urusan Zafran. Balasan setimpal pasti akan lelaki itu dapatkan. Tapi, jika Surya tahu, berlian hanya takut ayahnya itu tak bisa menerimanya. Bisa saja menjauhkan dirinya dari keluarga Prayuda. Kenapa? Surya, biar saya saja yang menjelaskan semuanya. Tapi, sebelum itu saya mau berbicara dulu dengan Zafran. Pungkas Prayuda yang akhirnya mengeluarkan suara. Raut serius itu jarang sekali terlihat di wajah penuh keriput itu. Membuat Aditya terheran ayahnya ternyata tahu semuanya. Dirinya sama saja dengan Surya yang tak tahu apa-apa tentang berlian. Pak Yuda tahu semuanya. Surya seakan tak percaya. Apalagi berlian dan Zafran yang sama tak percayanya. Bagaimana bisa manusia sepuh itu tahu? Prayuda mengangguk membenarkan pertanyaan Surya. Kalian duduk aja. Saya sama cucu saya mau berbicara empat mata dahulu. Setelah melihat di mana Surya dan Aditya menuntun berlian untuk duduk di sofa, Prayuda mulai menatap serius cucu keduanya. Kamu bawa Javier ke tempat itu, kan? Ya, itu hal setimpal yang harus Javier dapatkan. Lalu kenapa kakek bisa tahu semuanya? Misi ini yang jalanin aku dan Satya, lalu kepercayaan Papa Surya yang aku larang kasih tahu. Apa? Kakek ada kong kaling kong sama si Javier. Bersambung.